Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak MA Darul Hikam kelas 10, kelas IPA ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maudatus Zakiyah. Di sini saya sebagai guru PPL yang akan membantu mendampingi kalian belajar matematika peminatan. Nah, untuk materi hari ini yaitu fungsi eksponensial. Kompetensi dasarnya yaitu mendeskripsikan dan menentukan penyelesaian fungsi eksponensial. Eksponensial, ada yang masih ingat? Di SMP atau MTS dulu sudah pernah. Jadi, eksponen ini kita sering kenal dengan bilangan berpangkat. Misalnya 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 ini sama dengan 2 kali 2 kali 2. Sama dengan berapa? 8 ya. Itu adalah contoh dari bilangan eksponen. Nah, langsung saja, ini ada beberapa sifat-sifat dari bilangan eksponen. Ini bisa dipelajari lagi ya, dulu sudah pernah, jadi kita ulas sedikit. Misalnya A pangkat P dikali A pangkat Q, berarti sama dengan A pangkat P ditambah Q. Jadi syaratnya ini bilangan pokoknya harus sama. Ini sama-sama A dan A. Ini bisa menjadi A pangkat P tambah Q. Kalau misalnya ini A pangkat P dikali B pangkat Q, bisa seperti ini apa tidak? Tidak bisa. Jadi harus dipangkatkan sendiri-sendiri kalau bilangan pokoknya berbeda. Itu. Kemudian A pangkat P dibagi A pangkat Q. Ini sama dengan A pangkat P dikurangi Q. Kalau pembagian ini menjadi pangkatnya dikurangi dengan syarat bilangan pokoknya harus sama. Nah, selanjutnya bisa dilihat, kita langsung ke contoh soal. Misalnya ada nomor 1, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 5. 2 pangkat 3 ini dikali 2 pangkat 5. Bilangan pokoknya sama apa tidak? Sama ya, berarti ini sama-sama 2. Berarti kita bisa menggunakan sifat yang ini, sifat nomor 1. Jadinya pangkatnya dijumlahkan, berarti 2 pangkat 3 tambah 5. Sama dengan 2 pangkat 8. Kemudian ini, nomor 2. 5 pangkat 7 dibagi 5 pangkat 3. Berarti bilangan pokoknya sama, berarti bisa, kalau pembagian pangkatnya ini berarti dikurangi. 5 dipangkatkan 7 kurangi 3 sama dengan 5 pangkat 4. Kemudian yang ini 6 pangkat 3 dipangkatkan 5. Ini seperti di sifat nomor 3 ini. Berarti tinggal pangkatnya dikalikan. Berarti 6 pangkat 3 dikali 5 sama dengan 6 pangkat 15. Kemudian nomor 4. A pangkat 2 dikali B pangkat 3 dipangkatkan 5. Nah, ini kan yang satu bilangan pokoknya A, yang satu B. Berarti tidak bisa pangkatnya ini dijumlahkan. Jadi harus sendiri-sendiri. Berarti ini kita pangkatkan dengan 5. Berarti A pangkat 2 dikali 5, sifat nomor 3. Kemudian B pangkat 3 kali 5. Jadi hasilnya A pangkat 10 kali B pangkat 15. Kemudian yang 3 pangkat negatif 4 dibagi 3 pangkat 2. Berarti kalau ini pembagian, di sini bilangan pokoknya sama, berarti bisa dikurangi seperti ini. Berarti ini 3 pangkat negatif 4 dikurangi 2, jadinya 3 pangkat negatif 6. Nah, 3 pangkat negatif 6, ini kan sama dengan sifat nomor 6 ini. Jadi bisa berubah menjadi 1/3 pangkat 6. Tuh. Selanjutnya di sini ada sebuah permasalahan. Seorang pedagang baju selalu mencatat penjualan dagangannya setiap hari seperti dalam tabel berikut. Jadi hari pertama baju yang terjual 2. Hari kedua baju yang terjual 4. Hari ketiga yang terjual 8. Hari yang keempat terjual 16, hari kelima terjual 32, dan hari ke X ini terjual berapa?
berapa jumlah baju yang terjual pada hari ke-X? Nah, untuk menjawabnya kita perhatikan. Di sini hari ke-1 yang terjual 2, hari kedua terjual 4, hari ketiga terjual 8. Nah, dari baju yang terjual kita lihat 2 ke 4 ke 8 ke 16. Ini ada hubungannya. 4 ini berapa kali berapa jadinya 4. Yaitu 2 kali 2. Ya, kemudian 8. Ini bisa 2 kali 2 kali 2 atau 2 pangkat berapa? Pangkat 3. Kalau yang 4 tadi 2 kali 2 pangkat 2 pangkat 2. Kemudian yang 16 kita lihat 2 pangkat berapa biar jadi 16? Ternyata pangkat 4. Kemudian 32 2 pangkat 5, berarti 2 itu sebagai bilangan pokoknya dan pangkatnya adalah yang hari ke. Jadi, seperti ini. Bilangan pokoknya adalah 2, kemudian pangkatnya hari keberapanya itu X. Berarti jumlah baju yang terjual pada hari ke X adalah 2 pangkat X itu. Nah, 2 pangkat X ini termasuk ke dalam fungsi eksponen. Jadi, definisi fungsi eksponen adalah f(x) sama dengan K pangkat A kali K kali A pangkat X, di mana K itu konstanta dan A sebagai bilangan pokok lebih besar dari 0 dan A tidak sama dengan 1. Ini syaratnya untuk menjadi fungsi eksponen. Contoh, 2 pangkat X. Fungsi ini apakah termasuk ke dalam fungsi eksponen? Kita lihat, K-nya berapa? Konstantanya berapa? Yaitu 1 ya, 1 karena 1 kali berapapun angkanya kan tetap, jadinya satunya tidak perlu ditulis, tapi ini ada satunya. Kemudian A bilangan pokoknya adalah 2. Syaratnya bilangan pokok harus lebih dari 0 tidak sama dengan 1. 2 lebih dari 0 dan tidak sama dengan 1. Berarti ini termasuk ke dalam fungsi eksponen. Kemudian yang ini, K-nya berapa? Konstantanya 1. A-nya bilangan pokok setengah. Setengah lebih dari 0? Iya. Tidak sama dengan 1? Ya. Berarti ini termasuk ke dalam fungsi eksponen. Kemudian, fungsi f(x) sama dengan negatif 2 di pangkat x. Konstantanya berapa? 1. Kemudian A-nya bilangan pokoknya negatif 2. Negatif 2 lebih besar dari 0? Tidak. Jadi, apakah ini termasuk ke dalam fungsi eksponen? Tidak juga. Berarti f(x) sama dengan negatif 2 pangkat x ini tidak termasuk ke dalam fungsi eksponen. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.